Halo sobat, kembali lagi bersama saya di channel ini dan juga di video ini. Kali ini nih saya mau bahas mengenai politik. Dari tim Ratu Adil itu nanggepin deh tentang politik. Akhir-akhir ini dilakukannya pemilu. Sebelum pemilu diadakannya wawancara calon presiden dan calon wakil presiden. Dan juga diadakannya tanya jawab antara presiden dan juga wakil presiden. Tentunya hal ini menjadi tolak ukur bagi kita supaya kita bisa memilih pilihan yang terbaik menurut kita. Dimana salah satu pesertanya memang sudah nggak asing lagi nih, yaitu Mas Gibran, anak dari Bapak Jokowi, di mana dia merupakan anak presiden yang akan menjadi mantan presiden nantinya. Dan Mas Gibran ini mencalonkan jadi wakil presiden di tahun 2024 ini. Dan ini merupakan tanggapan dari tim Ratu Adil mengenai prosesi tanya jawab wakil presiden, calon-calon wakil presiden. Jadi gini, saya itu beberapa kali melihat YouTube, melihat berita, saya cermati nih proses tanya jawab antara presiden dan juga wakil presiden ya, calon-calonnya. Dan saya amati, sebenarnya proses tanya jawab yang diadakan untuk presiden dan juga wakil presiden ini itu malah menjadi ajang untuk menjatuhkan lawan. Malah jadi ajang untuk menjatuhkan lawan. Contohnya kandidat presiden pertama, presiden ke-1 dengan kandidat presiden ketiga akan saling menjatuhkan. Yang ketiga sama kedua juga saling menjatuhkan gitu. Wakil presidennya juga gitu. Dan saya amati lagi, saya terkesan dengan sikap perilakunya Pak Gibran ya, Mas Gibran ini ya. Beberapa kali dia mengikuti prosesi tanya jawab dan sifat sikapnya itu seperti kekanak-kanakan, seperti anak kecil. Bahkan dituding kurang etika gitu. Saya malah terkesan dengan Pak Gibran, Mas Gibran ini. Selama ini Mas Gibran tidak pernah berperilaku seperti itu. Dan ketika prosesi tanya jawab, tiba-tiba dia berperilaku seperti itu. Ini ada kesan positif dan ada kesan negatifnya. Mungkin kesan negatifnya itu terkesan seperti anak-anak. Dan kesan negatif lainnya itu seperti kurang etika gitu. Tetapi kesan positifnya dari perilakunya Pak Gibran ini menunjukkan, saya amati dia. Dia menunjukkan tidak terlalu sepaneng, tidak terlalu serius dalam prosesi tanya jawab. Dimana kalau kita amati prosesi tanya jawab ini menjadi ajang untuk menjatuhkan lawan. Dan Pak Gibran sendiri tidak pernah berperilaku serius, tidak pernah sepaneng. Malah dari perilakunya Pak Gibran yang seperti kekanak-kanakan dan seperti kurang etika, ini malah membuat lawan-lawannya Pak Gibran itu gregetan sama Pak Gibran, jengkel, sebel sama Pak Gibran itu loh. Karena apa? Perilaku dia itu loh yang seperti kekanak-kanakan dan kurang etika. Saya agak terkesan dengan perilakunya Pak Gibran karena apa? Di saat ajang prosesi tanya jawab yang ditonton oleh seluruh rakyat Indonesia, bisa-bisanya dia santai-santai aja, bisa-bisanya dia tidak serius, bisa-bisanya dia tidak sepaneng. Padahal lawan-lawan dia semuanya sepaneng, semuanya serius untuk menjatuhkan lawan, untuk menjatuhkan musuh-musuhnya. Tapi Pak Gibran dia nggak sepaneng, nggak serius, malah dia terkesan kayak celelekan gitu. Ini sisi positif kita. Untuk apa kita sepaneng, kita terlihat sangat serius kalau kita hanya ingin menjatuhkan orang lain.
Untuk apa? Karena apa? Kalau kita sepaneng dan kita terlalu serius untuk menjatuhkan orang lain, untuk memenangkan kompetisi prosesi tanya jawab, itu akan memberi kesan kepada kita bahwasanya kita terlalu naif, kita terlalu ambisius untuk mengejar jabatan sebagai presiden atau wakil presiden gitu. Jadi memang saya itu agak terkesan dengan perilakunya Pak Gibran ya ini ya. Karena perilaku dia tuh menunjukkan kalau dia tuh santai gitu, nggak serius, nggak sepaneng dalam menghadapi prosesi tanya jawab. Dan saran saya, sebelum Anda memilih, entah memilih calon presiden atau calon wakil presiden, kalian harus benar-benar mengamati para kandidat. Benar-benar harus bisa menilai para kandidat. Dan janganlah engkau terkecoh dengan janji-janji manis dan dengan ucapan-ucapan yang manis. Banyak sekali presiden dulu yang saat dia mau menjabat janjinya manis, ucapannya manis. Setelah dia memimpin, akhirnya apa? Berantakan. Saya terkesan kepada kepemimpinan Bapak Jokowi karena bisa meningkatkan perekonomian, bahkan bisa mengembalikan saham-saham milik Indonesia yang dulunya dikontrak oleh luar. Membuat saya terkesan. Bahkan infrastruktur di Indonesia sudah mengalami kemajuan, sudah banyak dibangun jalan tol, jalan-jalan sudah banyak direnovasi. Ini suatu kemajuan gitu. Bahkan rencana untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan sementara waktu itu mungkin ada hal positifnya gitu, walaupun tidak semudah bicara gitu. Dan khusus untuk presiden baru dan wakil presiden baru, kita sebagai rakyat Indonesia harus benar-benar mengamati, benar-benar menilai. Jangan sampai salah penilaian. Dan menurut penilaian saya, sosok Gibran ini dia tidak terlalu ambisius, tidak terlalu sepaneng, tidak terlalu naif untuk mengejar jabatan, untuk mengejar titel, untuk mengejar kemegahan. Dia tidak terlalu ambisius, tidak terlalu naif. Itu dilambangkan dari sifat dia, sikap dia saat prosesi tanya jawab. Saat dia menjalankan prosesi tanya jawab, di mana dia tidak sepaneng, tidak serius, dan dia seakan-akan seperti kekanak-kanakan, itu menunjukkan bahwasanya dia tidak terlalu berharap menjadi wakil presiden. Dia tidak terlalu sepaneng ataupun serius untuk menjatuhkan musuhnya saat prosesi tanya jawab. Dan memang saya terkesan perilaku dia saat saya lihat YouTube, wah, saya itu terkesan, kok bisa ya? Bahkan sampai viral loh. Sampai viral gara-gara tingkah lakunya Mas Gibran. Tingkah lakunya Pak Gibran ini membuat viral prosesi tanya jawab calon wakil presiden. Ini benar-benar luar biasa ya. Saya sarankan juga kita harus benar-benar memilih pilihan yang terbaik bagi kita masing-masing. Jangan sampai salah pilih. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa klik like dan subscribe video ini.